Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Mohon maaf, kali ini saya tidak membahas terkait materi pembelajaran atau materi pengajaran atau pokoknya materi tentang pemrograman. Di channel saya biasanya membahas terkait itu. Nah, kali ini saya akan membahas terkait bagaimana sih jenjang akademik ya, jenjang akademik, jabatan akademik dosen, kinerja dosen dan pokoknya berhubungan dengan dosen. Saya cerita sedikit, mohon maaf. Eh, Kalau saya di sini mulai ngajarnya itu 2011 sebenarnya. Tapi saya masih memegang ijazah S1. Peraturannya untuk mengurus NIDN itu harus sudah bergelar magister, jadi harus sudah mempunyai ijazah S2. Nah, akhirnya ini tahun 2011 saya tetap masih ngajar. Kemudian di sini saya menggunakan ijazah S1, terus saya sambil studi juga. Nah, 2013 saya selesai S2 dan studi. Nah, terus di tahun 2014 itu baru ngurus NIDN. NIDN setelah dapat, nah, syarat untuk bisa mengajukan jabatan akademik atau jabatan fungsional itu harus sudah mempunyai NIDN. Nah, akhirnya seingat saya peraturannya dulu karena saya ngurusnya jabatan akademik pertama kali itu tahun 2015, itu peraturannya itu selisihnya setelah mendapatkan NIDN ke pengurusan Javung akademik ini itu sekitar 2 semester saya. Jadi ini sekitar bulan November Oktober itu saya ngurus jabatan akademik asisten ahli ya pertama. Jadi peraturannya ini karena saya ngurusnya tahun 2015 pertama kali, jadi ini yang saya simpan itu peraturan yang 2014 ini ya. Saya tunjukkan di pertama. Nah, ini saya menggunakan pedoman ini waktu yang pertama kali. Nah, di sini itu apa saja yang harus dilengkapi. Nah, maaf. Ini ya. Jadi kalau pertama kali itu asisten ahli ya intinya itu seingat saya yang tetap mengikuti peraturan ini ada unsur pendidikan, ada unsur penelitian, ada unsur pengabdian dan unsur penunjang. Oke. Nah, di situ akhirnya saya ngurus pokoknya nggak sampai 1 tahun lah intinya 1 semester. Alhamdulillah saya ngurus sekitar bulan 2015 akhir, terus sekitar Juni saya itu sudah dapat SK in passing, SK Javung di sini. SK in passing dan SK Javung. Jabatan fungsional, Javung itu jabatan fungsional. Alhamdulillah ya, matur sembah nuwun ke tim akademik, tim kepegawaian Universitas Islam Lamongan. Di sini alhamdulillah saya sudah dapat SK. Nah, terus peraturan ini menyebutkan apa saja. Sebenarnya di sini tuh sudah ada sih sebenarnya lengkap. Ya, dari pendidikan ya, apa unsurnya saya tampilkan deh. Jadi dari pendidikan di sini tetap pendidikan ijazahnya tetap dimasukkan, berikutnya langsung ngajar ya. Ngajarnya. Nah, ngajarnya saya pakainya 2 tahun kan apa intinya setelah dapat NIDN. 2 tahun setelah dapat NIDN udah ini ngajarnya. Terus nanti lain-lain selain ini itu ada kayak kita ikut pekerti. Ya. Nah, ini syarat untuk mengajukan Javung mempunyai sertifikat pekerti. Pekerti itu kepanjangannya adalah pelatihan pendidikan. Saya nggak hafal ya, saya tampilkan dari di atau di penunjang ya, saya tampilkan. Ini kan ini ya apa? Saya ngurus pertama kali kan 2015, jadi ini data saya yang 2015. Jadi form-form yang disediakan ya mulai dari form pendidikan ini, form pendidikan, terus form penelitian juga ada sendiri.
Nah, form penelitian juga ada sendiri. Tapi kalau yang pekerti kepanjangannya apa saya agak lupa. Saya orang yang pelupa memang. Di pengabdian juga ada formnya sendiri. Nah, pokoknya ada form minimal 1, kan mengikuti peraturannya ini ya. Pengabdiannya cukup 1, penunjangnya cukup 1. Penunjangnya, panjangnya pekerti itu apa saya agak lupa. Nah, ini kepanjangannya pekerti, alhamdulillah ketemu. Pelatihan, peningkatan keterampilan dasar, teknik instruksional. Ini adalah proses, intinya diajari cara mendidik, cara mengajar, gitu. Nah, sebenarnya ini cukup 1 aja, punya pekerti udah. Cuma kan kita biar enggak, apa ya istilahnya, enggak kosong, biar enggak ditolak ya, kita ikut seminar-seminar, udah diikutkan, dimasukkan di sini. Nah, udah. Ini syaratnya cukup 1 sebenarnya. 1, di sini 1. Terus penelitian cukup 2, minimal 2. Nah, dulu saya biar tidak terjadi penolakan, alhamdulillah dan terima kasih, baik itu tim dari Unisla, kepegawaian Unisla yang mengurus ataupun dari pihak Kopertis, saya memang dulu rajin nulis. Jadi saya masukkan semua ben tidak ditolak, jadi apa yang jaga nih bahasa wong Jawa kayak gitu. Jaganya. Akhirnya saya masukkan semua kok. Alhamdulillah dulu saya hanya kurang apa ya, pokoknya revisinya itu hanya masalah kurang apa, pokoknya nggak ditolak masalah kekurangan dari jurnalnya, enggak, tapi masalahnya itu kayak kurang apa, kurang tanda tangan kalau dulu semuanya di tahun saya 2015 itu hard copy semua, hard copy. Jadi ini semuanya proceeding itu ya kayak dilampirkan. Nah itu saya itu proceedingnya itu belum, kurang stempel, kurang, kan difotokopikan ya, difotokopi akhirnya kan harus dilegalisir sama pihak dari fakultasnya, kan butuh legalitasnya. Nah, itu tadi legalisir. Sehingga saya itu insya Allah semuanya lengkap. Jadi minimal pokoknya 2, boleh jurnal 1, proceeding 1 gitu. Pokoknya syaratnya ikuti ini. Nah, selain form-form ini, formnya ada 4. Terus ada form lagi, yaitu harus ngisi form dupak. Ini, form dupak. Terus masalah mengajar ya harus ada SK, dilampirkan semua. Saya lampirkan kalau ngajar di sini ya, SK-nya semua dilampirkan, jadwal ngajarnya udah itu. Terus kalau penelitian ya, kalau dulu kan hard copy ya. Ini saya ceritanya yang dulu tahun 2015 itu hard copy. Jadi ini mulai dari cover, daftar isi, terus jurnalnya gitu. Terus apa, kalau proceeding juga sama, ada cover, daftar panitia, terus daftar isi, terus artikelnya gitu, di legalitas. Kalau dulu kan hard copy, kalau sekarang kan soft. Nanti saya cerita yang tahun terakhir saya ngurus. Berikutnya selain ini semuanya pokoknya dalam bentuk apa ya, form itu intinya apa ya, intinya itu form itu daftarnya, listnya, sedangkan lampirannya ya hard copy dari kalau ngajar ya, pendidikan ngajar ya. Kalau pendidikan kan ngajar ya, berarti SK ngajar, terus apalagi ya, jadwal, udah itu. Terus kalau penelitian ya tadi artikel hard copy, terus cover, terus daftar isi, udah itu. Terus kalau pengabdian juga sama, laporan pengabdian, di foto pengabdiannya, materinya kayak gitu. Terus penunjangnya sertifikat, dah tuh formnya, form dan lampirannya. Berikutnya dupak. Ini dupaknya juga harus diisi. Ini saya kalau dibuka agak lama, tinggal saya siapkan. Nah, nggak mau tampil. Nah, pokoknya ada file dupak. Tampilan file dupak itu kayak apa saya tunjukkan. Ini saya kena dibuka. Nah, udah. Nah, file dupak ya kayak gini. Nanti ada tanda tangan. Nah, ini kayak ringkasan gitu loh, kayak ringkasan nilainya. Nah,
nilai-nilainya nanti pelajaran berapa, terus udah ngisi di sini, terus nanti ada tanda tangan dari pihak paknya, pihak panitia, bukan panitia ya, yang ngoreksi baik dari Kopertis ataupun dari kampus. Kan ini Veldupak itu ada dua macam, untuk perguruan tinggi kita sama Kopertis. Terus selain ngisi itu, setiap artikel itu ada form review. Nah, setahu saya form review itu tahun pertama saya dulu mengajukan sama yang sekarang itu sudah berubah, berbeda nggih. Jadi kalau yang dulu ini form reviewnya, nah kalau dulu seperti ini, anggap ini artikel ya, nanti ditulis nama judul artikelnya, penulisnya, nah kayak gini, nama jurnal dan seterusnya kayak gitu, di mana, nah, kayak gini. Kalau dulu nih ada, kalau dulu tuh mana ya yang jurnal, ini buku sebentar saya tampilkan ya. Nah, yang jurnal lah ya kayak gini kalau yang dulu nih. Nah kalau yang sekarang beda, nanti saya tunjukkan yang udah form ini, terus mesti fakta integritas, ini nanti ada formnya, terus tanda tangan bermaterai, terus ada dari rapat senat dari fakultas ditandatangani juga, terus ini validasi karya ilmiah kita, ini tanda tangan dari Bapak Rektor, terus ini surat pernyataan karya ilmiah kita, nulis di mana saja tadi artikel ilmiah yang kita tulis, terus nanti di sini ditandatangani dan bermaterai. Nah ini form sampun sih ya, sama lampirannya itu yang harus ditampilkan. Biasanya ada SKP juga di SKP kayak gitu. Itu yang kelengkapan yang harus dilengkapi. Kemudian agar bisa mendapatkan sertifikat pendidik, ini yang tahun saya ya, saya Juni ini sudah dapat SKI passing, alhamdulillah. 2016 bulan September seingat saya ya, September itu saya masuk data eligible serdos, itu sertifikasi dosen. Data eligible ini menunjukkan bahwa kita itu sudah terdaftar bisa mengikuti sertifikasi dosen. Kalau yang tahun saya ceritakan yang tahun saya. Kalau yang terbaru, seingat saya ada peraturan yang terbaru, itu agar bisa masuk data eligible sertifikasi dosen itu ada rentang waktu. Jadi dari kita punya SKI passing, SK Javu, itu ada berapa semester gitu. Seingat saya ada aturan yang terbaru. Mungkin bisa dicek lagi yang terbaru ya. Saya yang tahun 2016. Nah, kalau mau mengikuti data eligible itu pokoknya harus sudah punya Javu. Ini di sini punya Javu. Nah, kalau sudah punya Javu, nanti masuk data eligible. Nah, yang peraturan terbaru lagi, seingat saya, kalau nggak salah ada disiarkan melalui channel YouTube juga. Saya kadang ikuti juga. Kalau terbaru itu syarat sertifikat pekertinya itu dinilai. Kalau yang terbaru sekarang itu sertifikat pekertinya itu hanya bisa dari list-list perguruan tinggi yang dituju yang ditunjuk sama Kementerian Pendidikan. Jadi nggak semua sertifikat pekerti itu diakui kalau yang terbaru sekarang. Jadi harus mengikuti peraturan terbaru. Itu syaratnya. Jadi agar bisa masuk data eligible itu sudah punya Javu, SK-nya, termasuk SK passing-nya, terus punya sertifikat pekertinya. Nah, peraturan yang terbarunya seperti itu, dan sertifikat pekerti itu hanya beberapa perguruan tinggi yang kerjasama. Intinya itu ada list perguruan tingginya, tidak semua perguruan tinggi diakui gitu.
Nah, ini juga ada rentang waktu SK Javu-nya misalkan. Kalau saya dulu kan langsung dari 2016 Juni itu sudah punya SK Javu dan ingin passing. Nah, ini saya langsung September. Saya gitu. September langsung masuk data eligible. Alhamdulillahnya kayak gitu. Nah, yang terbaru itu sekarang enggak, harus ada masa itu tadi masa jarak ya. Intinya dari SK passingnya agar bisa masuk data eligible itu sehingga saya ada peraturan yang ketat. Monggo dicek ya. Saya hanya kasih tahu saja. Nah, kalau yang ini itu nanti terus apa yang harus dilakukan itu ada tes TOEFL dan itu kerjasamanya LPTI apa tuh? Saya sudah lama jadi nggak update ya. Jadi TOEFL dan TPA-nya itu sudah ada kerjasamanya, jadi nggak boleh asal. Nanti ada LPT, saya sudah ya, ada nggak ya file saya? Sudah nggak ada dengan saya nyimpen atau enggak ya? Saya nyimpen ya, saya tampilkan, mohon maaf saya nggak kayaknya sudah lama. Nanti ada jadwalnya kita ngikuti nanti kayak gitu. Jadi ini tes TOEFL, tes TPA, terus setelah tes TOEFL TPA kalau sudah memenuhi, kalau yang saya dulu tuh satu kesatuan, setelah tes TOEFL TPA langsung mengisi deskripsi diri. Ingat, mengisi deskripsi diri itu ada pertanyaan, saya lupa pertanyaannya apa aja. Saya ada pertanyaan dan setiap pertanyaan jawabannya itu minimal 150 kata. Pertanyaannya itu mengisi apa ya, intinya sesuai pertanyaan, pokoknya mengisi 150 kata, tidak beda jauh dengan ini. Saya pokoknya ini tadi pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjangnya, pokoknya itu kesatuan itu. Setiap pertanyaan 150 kata dan nanti ada cek plagiasi. Nah, itu peraturannya dulu. Seingat saya yang terbaru itu agar bisa ngisi ini sekarang yang terbaru itu tes TOEFL TPA-nya harus memenuhi grade. Harus ada memenuhi grade. Nanti kalau TPA-nya dan TOEFL-nya tidak memenuhi grade nanti belum bisa ngisi ke deskripsi diri, namanya DD istilahnya. DD. Ya. Nah, jadi tes TOEFL TPA-nya harus sesuai minimal grade-nya. Nah, terus nanti kalau sudah cek plagiasinya, kalau seingat saya itu syarat batas ya, batas benar-benar jangan sampai melebihi batas, pokoknya itu 25% cek plagiasinya ini harus dijaga. Memang kayaknya sepele kita jawab pertanyaan, tapi itu benar-benar dicek nanti setiap poin pertanyaan ataupun total keseluruhan itu dicek ya, harus hati-hati jawabnya. Jadi setiap peraturan mungkin ada perubahan tapi tetap kita harus mengikuti peraturannya, ikuti prosedurnya. Insya Allah kalau rezeki ya alhamdulillah nanti pasti dikasih kelancaran gitu nih. Dan dilalahnya alhamdulillah 2016 masuk data eligible dan 2016 saya pokoknya pengumumannya itu Desember kalau saya salah, Desember atau November akhir atau Desember awal gitu. Saya alhamdulillah lulus sertifikasi dosen itu. Nah, terus jarak ini berikutnya. Nah, jarak setiap mengajukan jabatan akademik itu sebenarnya di sini tuh 4 semester sudah bisa. Yang penting ikuti publikasinya, kan semakin tinggi jabatan akademiknya katanya kan ini di penelitiannya yang paling tinggi, pengajarannya kecil gitu kan. Nah, terus setiap kita intinya kalau sudah selesai ini, kalau kita sudah lulus di sini, maka nanti setiap tahun ya, setiap tahun kalau sudah lulus sertifikasi dosen, setiap tahun itu 2 kali kita melaporkan kinerja kita, kinerja dosen. Kinerja dosen itu biasanya di bulan
Februari. Jadi di saya dulu itu Desember dinyatakan lulus, alhamdulillah, terus Februari ngurus kinerja dosen. Biasanya istilahnya ya LK, lembar kinerja dosen, LKD, lembar kinerja dosen. Lembar kinerja dosen, LKD, lembar kinerja dosen. Ini bulan Februari, terus sama bulan Agustus ya. Agustus gitu setiap tahun. Nah, syaratnya kalau kita mau mengajukan LKD ini, lembar kinerja dosen, maka harus publikasi ya, harus memenuhi syarat ini juga nggih. Nah, penelitian, pengabdian, pengajaran, terus penunjang, pokoknya ini. Kalau dulu ya, saya cerita ya, kalau dulu yang tahun, kan saya mulai ngurus tahun 2017 nih, 2017 sampai 2000 terakhir ini 2021 semester genap itu 2021 2002, pokoknya ini ya 2020 2021 ini semester genap itu masih menggunakan aplikasinya itu kayak Excel nih, ini loh. Nah, seperti ini aplikasi. Isi di sini mulai pendidikan ya berarti nanti ngajarnya di sini. Terus penelitian gitu. Terus pengabdian. Kalau saya dosen biasa, maka harus memenuhi semua pengabdian. Nanti di sini ada listnya apa saja pengabdian itu, pendidikan juga gitu, penelitian juga gitu, listnya apa, penunjang harus keempat-empatnya memenuhi. Lakukan apa penunjangnya. Jadi keempat-empatnya harus memenuhi gitu. Nah, 4 ini. Pendidikan, penelitian, pengajaran, pengabdian, penunjang. Saya salah ngomong. Nah, ini memenuhi. Nanti kalau sudah memenuhi, kita cek kesimpulannya di sini. Kita cek kinerja ya. Kita cek. Nah, di sini. Nah, ini kalau memenuhi. Jadi syaratnya minimal 12 SKS, maksimal 16 dan harus memenuhi, tidak boleh kosong, ini keterangan. Jadi ini dicetak, kita mintakan tanda tangan ke asesor. Gitu. Ini yang tahun 2017 ya. Jadi setiap tahun 2 kali ya, setiap tahun 2 kali kita melaporkan kinerja dosen. Gitu. Berikutnya yang terbaru, kemarin saya habis melakukan dapat sosialisasi dari pihak kepegawaian tempat saya ngajar, itu mulai tahun ini berarti genap ya. Oh maaf, ini saya terakhir 2021 2022 saya masih menggunakan aplikasi ganjil. Maaf. Ya yang ini mulai tahun 2021 2022 tahun ajaran semester genap ini sudah menggunakan sister sekarang. Sama, saya tetap harus memenuhi aturan ini, harus ya. Jadi kalau sister, memang saya tampilkan ini saya sisternya. Nah, ini data saya. Nanti di sini ada layanan BKD. Nah, rekap kegiatan diklik. Terus ini masih belum. Nah, ini kan ada peraturan. Nanti kapan intinya itu digunakan kapan, terus ini diisi dulu. Nanti di sini juga ada simpulan sudah memenuhi atau belum. Gitu. Nah, kayak gini. Sudah memenuhi atau belum, itu sama. Kalau TM belum memenuhi, nanti terintegrasi semua. Jadi penelitian yang ngambilnya dari Google Scholar, dari Sinta, kayak gitu. Sinta ngambil dari Google Scholar. Terus ini ngambilnya dari Sinta. Ini ya, jadi pendidikan harus terpenuhi, karena ini saya nggak bisa ngisi. Kenapa? Karena pendidikannya nanti terintegrasi dengan PDDT. Jadi nanti include, jadi pihak perguruan tingginya yang sudah laporan nanti include. Terus penelitiannya kita ngecek di sini di publikasi kita
apa saja ya, ini kita sinkronkan, kita ambil. Kalau misalkan publikasi karya ilmiah ya kita diambil dari cintanya, dan di laporannya di sini di penelitiannya ada. Pengabdian juga sama, kemudian ya gitu, terus penunjang juga gitu. Ya pokoknya ikuti aturan di sini, aturannya ada syaratnya. Nah kalau masih merah berarti belum memenuhi, gitu langkah-langkahnya. Jadi setiap tahun kita harus pelaporan diri, akhirnya kita harus melakukan penelitian. Nah tips trik dari saya, saran saya, sebisa mungkin kita itu pokoknya nulis. Nah saya kan nggak tahu ya intinya mana yang nanti dipublis, mana yang akan segera dipublis kan nggak tahu, karena sekarang apalagi peraturannya kan di sini semuanya by sister ya, sekarang web sister di sini. Jadi kita nggak bisa memanipulasi murni. Kalau kita publikasi nanti dicek di sekulernya, di sintanya, kan gitu. Sehingga saran saya pokoknya nulis saja, di submit. Nah biasanya saya itu membuat daftar, maaf ya tadi sempat saya tutupi, saya itu membuat daftar, masih dalam proses antrian kayak gini. Jagani saya itu. Nanti kalau melebihi ya bisa dihapus kok, di sini bisa dihapus. Misalkan kok ternyata pada saat saya submit, terus pada saat semester yang sama kan ini ada periode waktunya. Kapan pelaporannya? Nah, mulainya kapan diakuinya? Kok pada saat satu periode ini itu intinya itu kok ada 2 artikel, terus nanti di hasil kesimpulannya itu tidak memenuhi, merah, maka bisa di-delete. Tapi memang enggak, kita itu punya jaganya. Jadi saya itu biasanya selagi ada waktu luang, saya nulis, terus pokoknya saya list, ini loh, mohon maaf ya, ini sudah hampir mau 2 tahunan, belum ada kata, mau 2 tahunan, anggap 1,5 tahun, ini belum ada kata, sudah editing tapi belum. Terus saya nggak ngecek ini kapan kirimnya, tapi kan nanti bisa dicek saya tulis linknya gitu. Jadi saya nulis ini yang jaga nih tadi, berjaga-jaga kan kita nggak tahu ya, kok nanti pas pelaporan kok nggak punya apa yang kita laporkan, kan nggak boleh kayak gitu. Saya punya list yang saya upload, terus apa yang sudah saya kerjakan ini saya list semua. Selain saya punya, kan kalau Google Scholar kan otomatis ya, tapi saya punya list, jadi nanti kalau saya mau mengajukan jabatan akademik lagi tahu, oh yang ini kemarin belum saya sebagai laporan, saya bisa pakai laporan atau enggak kayak gitu. Karena terus ini yang terbaru sekarang ini Pak, tahun 2021 ini ya, saya bulan apa ya, anggap aja bulan Juni lah, bulan Juni atau Juli gitu, saya mengajukan JAVU, jabatan fungsional atau jabatan akademik, lektor 300. Nah, itu alhamdulillah karena saya punya banyak tulisan, dan saya kan nggak mesti satu semester, kadang ada 2, ada 3 kan, mesti. Contoh ini yang sama-sama tahun 2019 ini banyak kan, kita nggak tahu ya nanti pada saat mengajukan JAVU kan ada syaratnya, di sini memang ada syaratnya jabatan akademik lektor yang 300, pokoknya ini kan 35%. Berarti paling nggak itu kita membutuhkan nilai, kalau 300 berarti paling nggak kita membutuhkan nilai, anggap 35% itu berarti anggap 70 gitu ya, butuh 70 poin. Kan kita nggak tahu 70 poin itu berapa artikel, udah dijagani aja yang kita punya. Terus alhamdulillah yang saya pakai ini, dan terima kasih sebelumnya untuk pihak perguruan tinggi tempat saya ngabdi, itu
saya dapat kabar bulan November nih. Bulan November itu sudah dapat penetapan SK. Itu. Jadi ini saya ngambilnya hanya artikel. Jadi artikel yang saya pakai itu yang akreditasi saja. Kan poinnya ada penilaian ya. Ini saya punyanya yang lama sih. Yang terbaru itu ada. Nanti kalau artikel di jurnal Sinta 2 berapa, di Sinta 3 berapa ada kok. Ini masih pendidikan. Terus ada penelitian. Kalau nggak di sini, mungkin di laptop satunya ya ada yang terbaru. Nah ini penelitian. Ini kan yang lama kan kita nggak tahu Sinta. Sekarang kan terakreditasi Sinta 1, Sinta 2 kayak gitu. Nah ini yang lama. Nah saya menggunakan yang terakreditasi semua. Jadi yang di sini itu alhamdulillah saya dapat ini. Itu tipsnya adalah rajin publikasi. Terus pokoknya selagi kita ada waktu luang, publikasikan itu belajar ya, kita sama-sama belajar. Intinya ya nulis yang baik gimana, kan nanti ada syarat cek plagiasinya, terus ikuti aja lah, pokoknya ngikuti jurnal yang kita tuju seperti apa. Intinya rajin publikasi. Dan di sini saya menggunakan yang artikel di jurnal terakreditasi, baik itu di Sinta 2, saya sampai saat ini masih bisa nulisnya di Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Kayak gitu, jadi saya ngambilnya di situ mulai. Saya bisanya nulis di Sinta 2 Sinta 2 itu, Sinta 2 ya, ada Sinta 3 juga ada, Sinta 4 ada, Sinta 5 ada. Jadi di sini saya ambilnya ya gitu. Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5. Saya nggak pernah pakai yang Sinta 6 karena memang saya nggak pernah nulis di situ. Nah, udah saya ambil, saya cek mana yang terakreditasi. Biasanya saya ngelisnya kayak gini loh. Nah, jadi artikelnya, judulnya apa, di jurnal mana, volume berapa, nanti biasanya yang terbaru sekarang kan harus kita tahu linknya kan, harus melampirkan linknya kan sekarang by online, jadi semuanya dicek online, jadi nggak bisa dimanipulasi kalau yang sekarang online. Jadi nggak perlu di legalitas kayak soft cover, terus daftar isi, terus di stempelin, enggak. Kalau dulu yang 2015 saya gitu kan hard copy, yang sekarang semuanya soft, jadi kita cukup nulis linknya, terus hasil reviewernya gitu. Intinya kalau kita sebagai dosen ikuti peraturan bahwa kita melakukan tri dan nah, penelitian itu ditunjukkan dengan publikasi. Saya kembalikan ke yang pertama tadi, yang di awal. Waktu kita melakukan penelitian kan publikasi, nah itu yang dinilai publikasinya. Terus intinya di sini keempat-empatnya harus saling keterkaitan, pendidikan, penelitian, penelitian. Karena waktu yang di sini juga sama, nanti ada cetak kesimpulan. Nah gini tadi ya, sudah memenuhi atau tidak kinerjanya. Nah, di sister juga sama. Ini belum selesaikan, belum waktunya ngisi, cuma kemarin saya ada yang masuk ini HKI-nya sudah saya. Tapi nanti kalau yang saya kan ngelis yang sudah saya publis di mana, ini saya publis yang sudah publis atau yang masih upload, yang masih upload saya hapus judulnya biar tak dicuri idenya, mohon maaf. Nah ini kan kadang kita sudah kayak gini itu kan nggak tahu nanti publisnya kapan, nggak tahu karena semuanya sekarang by system. Publis di jurnal juga pakai OJS, di conference juga pakai, namanya itu OJS juga sih menurut saya, intinya pokoknya by system. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penyampaian saya terlalu panjang. Terima kasih pokoknya, matur suwun baik kepada tempat saya abdi
di perguruan tinggi Unisla ataupun Kopertis wilayah 7 yang alhamdulillah saya sudah bisa sampai di sini di lektor 300 dan saya sudah mendapatkan sertifikasi dosen. Pokoknya intinya alhamdulillah, terima kasih. Gitu aja. Mohon maaf kalau penyampaian saya terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.